Tausiah agama yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Hasyim Adnan LC, karena beliau sudah siap dari tadi, kasihan keburu ngantuk. Bapak-bapak juga kelamaan duduk juga kurang bagus ya. Jadi untuk itu kami persilakan kepada guru kita Kiai Hasyim Adnan LC yang akan menyampaikan tausiahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita bersyukur dipanjangkan umur, disehatkan badan. Setelah sekian lama tidak berkumpul bersilaturahim, ternyata Allah masih ijabah doa-doa kita. Maka kita ucapkan yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan ucapan syukur alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah, semoga kita yang hadir saat ini juga keluarga dan saudara-saudara kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Yang sama-sama kita hormati guru kita, tokoh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Solahuddin. Juga yang kita hormati Ketua Koordinator Pengajian Malam Selasa Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Malik Hidayat. Juga orang tua kita Bapak Haji Alif Mahmud dan aparatur pemerintah yang ada di samping kiri saya, Bapak Lurah Ragunan. Semoga sambutan dan apa yang ditugaskan, apa yang dikerjakan dapat balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawasul dengan berkahnya suratul Fatihah. Semoga dengan berkahnya suratul Fatihah kita yang hadir pada saat ini Allah berikan kemudahan untuk menerima ilmu agama, dan juga semoga dengan wasilah hadirnya kita malam ini, hajat keluarga sanak famili Allah berikan kemudahan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan saya ada satu hadis sahih rawahu Imam At-Tirmidzi. Hadis rawahu Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi. Nomor hadisnya 2345. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Saya ulangin ya. Yang meriwayatkan ini adalah siapa tadi? Anas bin Malik. Bedakan antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik adalah seseorang yang mengabdikan dirinya di dalam keluarga Rasulullah.
Jadi segala kebutuhan hajat dan keperluan Nabi Muhammad di keluarganya itu dilayani oleh Anas bin Malik. Makanya banyak tahu beberapa hal tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Sedangkan Malik bin Anas adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi beda ya antara Anas bin Malik dengan siapa tadi? Malik bin Anas. Saya ulangin ya, kalau Anas bin Malik yang mengabdikan dirinya di rumah tangga siapa tadi? Sedangkan Malik bin Anas adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi hadis ini yang meriwayatkan Malik bin Anas atau Anas bin Malik? Jangan ragu, Anas bin Malik atau Malik bin Anas? Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, ikuti saya ya, bareng-bareng ya. Kana akhwani ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah ya. Yang bawa pena kertas silakan dicatat. Kana akhwani, ada dua orang adik dan kakak. Fi ahdin nabiyyi, di zaman Nabi Muhammad. Saya ulangin ya, ada dua orang bersaudara, adik atau adik dan abangnya, hidup di zaman siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ini? Adik dan abang hidupnya di zaman siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini hadisnya nih. Kelihatan nggak? Nggak. Tulisannya ada nggak? Tulisannya ada ya. Kebaca nggak? Adik dan abang. Fokus semuanya ya. Fakana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Adiknya selalu menghadiri majelisnya Rasulullah. Berarti adiknya selalu menghadiri majelisnya Rasulullah. Berarti selalu menghadiri majelis taklim bersama siapa? Rasulullah. Tapi adiknya yang hadir di majelis taklim, ibu, bapak, miskin. Sama Nabi, ini kan majelis namanya. Ya, ini namanya apa? Majelis. Di situ yang memberikan nasihat siapa? Rasulullah. Tapi ini adik sering hadir ke majelis taklim, tapi kok hidupnya apa tadi? Miskin. Bisa dipahamin ya? Nah. Wal akhor, abangnya yahtarifu, pekerja sukses, pekerja keras yang sukses. Berarti kalau begitu abangnya sering ngaji atau tidak? Tidak, tapi hidupnya kaya. Sama-sama ya, adiknya sering ngaji tapi hidupnya apa? Miskin. Ada nggak yang sering ngaji miskin tapi yang nggak ngaji kaya? Nggak bareng-bareng ya. Ada nggak yang sering ngaji miskin tapi yang nggak pernah ngaji kaya? Ada nggak begitu? Adik abang ada begitu? Adik abang orang mana? Mulai dah cepet dah tuh, kangen ya sama cepet ya. Jadi kok adiknya sering ngaji hidupnya apa? Miskin, sedangkan abangnya pekerja keras, kok hidupnya apa? Kaya. Yuk sama-sama. Fasyaka, shin amaka, fasyaka al-muhtarifu, bareng-bareng, akhahu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Abangnya yang apa tadi?
Sama-sama. Abangnya yang apa? Abangnya yang kaya mengadu sama Rasulullah kalau dia nggak pernah hadir di majelis tapi kok kaya, sedangkan adiknya yang hadir di majelis tapi kok apa? Dia bicara begitu tuh sama Nabi Muhammad. Ini Sahih At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2345. Apa ucapan Nabi? Sama-sama ya. Faqala Rasulullah, maka Nabi bersabda di hadapan abangnya yang kaya padahal tidak pernah pengajian. Apa ucapan Nabi? Bareng-bareng. La'allaka, yuk sama-sama. La'allaka turzaqu bihi, wahai seorang abang, engkau jadi orang kaya pekerja sukses karena berkah wasilah adikmu yang hadir di majelis taklim. Jadi kalau begitu itu abang jadi orang kaya karena punya adik sering kemana? Ke pengajian. Jadi kalau begitu kita yang hadir ke pengajian saat ini yang kena berkah bukan kita doang. Pak Lurah hadir di sini maka insya Allah kelurahannya jadi tambah berkah. Kelurahan Ragunan jadi tambah berkah karena di sini banyak majelis taklim. Maka anak bapak bisa dapat kerjaan, yang belum punya jodoh dapat jodoh karena berkah hadirnya di majelis taklim. Maka kalau begitu Ragunan ini khususnya ada bentengan selama 42 tahun. Apa itu? Majelis taklim. Maka majelis taklim insya Allah berkahnya bukan hanya buat kita, keluarga, orang tua, anak, saudara, lingkungan insya Allah jadi tambah rezekinya. Berarti yang di sekitar masjid dan musola ini usahanya pada maju, jangan sombong karena adanya apa? Semangat nggak nih? Semangat nggak nih? Maka saya doakan semoga yang sedang usaha hadir di sini semoga usahanya lancar. Barangkali yang hadir saat ini ada yang usahanya material. Siapa? Maka insya Allah beliau hadir di sini, dagangannya besok jadi tambah lancar karena berkah hadir di mana nih? Namanya wasilah. Apa namanya? Nah. Terusin nggak? Terusin nggak nih? Dikit lagi ya. Ya, jadi insya Allah hadirnya kita pada malam ini membawa barokah buat orang-orang, keluarga, siapapun yang di sekitar kita. Saya bilang semangat pengajian, jawab ya insya, bareng-bareng. Semangat hadir ke majelis taklim. Semangat, insya Allah berkah buat semuanya. Amin. Satu lagi, dua. Siapa sih yang tidak kepengen meninggalnya mati syahid? Benar ya? Benar enggak? Nah, sekarang Nabi bersabda, hadisnya Ibnu Majah, nih kelihatan nggak? Nih tuh. Kalau saya bawa Tirmizi, Ibnu Majah, berabe, udah diginiin aja, kelihatan nggak? Nggak, tulisannya ada nggak? Kebaca nggak? Nabi bersabda, yuk sama-sama. Qala Rasulullah lisyahidi indallahi sittu khisalin. Orang yang meninggal mati syahid, orang yang meninggal mati syahid ada 6 kemuliaan. Di sini tertulis 7, tapi yang terakhir 67 dijadikan 1 nomor 6. Jadi kalau begitu orang yang meninggal dunia mati syahid ada berapa kemuliaannya? Hadisnya riwayat siapa tadi? Ya Allah mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Barusan banget Ibnu, orang yang meninggal syahid kemuliaannya berapa tadi? Berapa? Nah, catat ya. Semoga kita ngerasakan nih sama-sama. Yughfaru lahu, bareng-bareng. Fi awwali dafa'ah. Orang yang meninggal mati syahid ketika rohnya keluar dari jasad, dosa-dosa masa lalunya sudah Allah ampuni. Jadi ketika saat itu dia meninggal dunia,
dosa lalunya Allah ampuni. Satu. Dua, wa yaromak adahu minal jannah, orang yang meninggal dunia mati syahid ketika sedang sekarat atau sakaratul maut, Allah nampakkan tempat tinggalnya nanti di sorga. Sini deh semuanya, ini loh tempat tinggalmu di sorga. Diapain? Lihatkan. Dianya udah meninggal belum? Belum. Lagi apa? Sekarat. Jadi kalau begitu ada manusia yang lagi sekarat, belum meninggal lagi sekarat, kok tiba-tiba dinampakkan atau diperlihatkan surga? Saya tanya bapak semuanya, ibu, sini semuanya ya, bareng-bareng ya. Ibu dapat kabar dari suaminya, bu, bapak udah transfer loh ke rekening ibu nih 50 juta, buktinya buat keperluan ibu. Dan alhamdulillah siang ini bapak dapat rezeki. Ibu ditempelin, diperlihatkan bukti transferan dari suaminya buat kebutuhan dia. Saya tanya, seneng apa enggak? Seneng enggak bu? Wajahnya bagaimana? Tersenyum. Maka ini mayit sebelum meninggal dunia diperlihatkan surga, maka ekspresi wajahnya apa? Makanya ada orang meninggal dunia, kita melayat, kita buka penutup mukanya, kok mukanya tersenyum, kita berbaik sangka, insya Allah dia sebelum meninggal dunia diperlihatkan apa tadi? Maka tersenyum seperti istri atau ibu diperlihatkan bukti apa? Terusin. Dua. Sekarang yang berapa nih? Dihafalin ya, orang meninggal mati syahid. Yuk bareng-bareng. Wa yujazu min azabil qabri, orang yang meninggal dunia mati syahid, dia bebas dari siksa kubur, bahkan bebas dari pertanyaan munkar dan nakir. Jadi dia meninggal dunia langsung dilapangkan alam kuburnya, bebas dari azab kubur. Semoga kita semua ngerasain. Berapa tuh? 6. Astaghfirullahalazim. Berapa barusan dari itu? Ya Allah, jangan ambekan sin, jangan ambekan ya Allah, sabar. 3. Berapa tadi itu? Yang pertama, orang meninggal dunia mati syahid diampuni, awal langsung dicabut diampuni. Yang kedua, diperlihatkan surga. Yang ketiga, orang meninggal dunia mati syahid bebas dari siksa kubur. Yang keempat, bareng-bareng yuk, sama-sama, wa ya'manu yuk min fazail akbar, orang meninggal dunia mati syahid nanti ketika di hari kiamat hidupnya aman. Di hari kiamat banyak manusia khawatir, takut dengan gemuruh dan hancurnya hari kiamat, tapi ada manusia yang di hari kiamat nanti penuh dengan keamanan, tenang, enggak ada ketakutan. Siapa dia? Dia yang meninggalnya syahid. Jadi hidupnya apa dia? Tenang, nyaman. Berapa tuh? 4. Kelima, wa yudha'u ala ra'si tajul waqar al yaqutuhu minha khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang meninggal dunia mati syahid nanti di hari kiamat pakai mahkota. Pelan-pelan ya. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar kita ngelihat ada manusia yang pakai mahkota. Siapa dia? Yang batu permatanya satu batu lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Maka saya berharap jamaah malam Selasa keluar dari kuburan banyak mahkotanya karena meninggalnya syahid. Berapa tuh? 5. 1. Iya, jangan marah-marah, biasa aja ngomongnya. 2, 3, sekarang apa nih? 4. Sekarang yang berapa nih? Astagfirullahaladzim ya Allah. Pertama, dicabut dosa langsung diapain? Ampuni. Yang kedua, lagi sekarat diperlihatkan apa? Surga, makanya wajahnya apa? Tersenyum. Yang ketiga, bebas dari apa? Azab kubur. Yang keempat,
Di hari kiamat hidupnya apa? Aman. Bareng-bareng. Yang kelima pakai apa ini? Mahkota. Yang keberapa sekarang nih? 6 sama 7 jadi 1. 6. Yuk bareng-bareng. Wa yuzawwiju isnataini. Bareng-bareng. Wa sab'ina zaujah. Orang yang meninggal dunia mati syahid, nanti di hari kiamat Allah akan masukkan dia di sorga, dan di sorga orang yang meninggal mati syahid ditemani sama 72 bidadari sorga. Amin dong. Berapa bidadarinya? Ustadz, kuat enggak? Nabi bersabda, yuto kuwah mi'ah fil juma'. Laki-laki yang masuk sorga berhubungan dengan bidadari sorga, kekuatannya melebihi tenaga 100 kali lipat laki-laki dunia. Mantap. Astagfirullahalazim. Berapa tadi bidadari? Berapa tadi? Emang berapa normalnya? Kalau dia meninggal enggak mati syahid, normalnya cuma 2 bidadari. Karena dia meninggalnya mati syahid, maka bidadarinya enggak 2, bidadarinya berapa? Bapak pilih mana? Bidadari atau istri? Semoga ditemani sama bidadari sorga. Amin. Masya Allah Pak, yang dampingin kita Pak di sorga kalau meninggalnya mati apa tadi? Syahid, maka yang menemani bidadari berapa jumlahnya? Maka Pak Lurah meninggalnya mati syahid, yang mengelilingi beliau 72 bidadari yang sangat cantik. Istrinya kemana Bu Lurah? Bu Lurah, nisa'ud dunya khairun minal huril ain. Istri yang masuk sorga dia lebih cantik ketimbang bidadari sorga. Dan kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ulama Saudi, istri yang masuk sorga dia adalah ratunya bidadari sorga. Maka Pak Lurah jadi pangerannya, Bu Lurahnya jadi ratunya. Nggak kepake bidadari. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Rahman, semoga Pak Lurah dapat bidadari sorga dan istri juga. Berapa tuh? Bareng dong. Berapa tadi? Kan yang dibilang hadis cuma 6, kemuliaannya yang ini jadi 1. Ibu, bapak, ke arah saya. Fokus ya. Fokus ya. Jawab sama-sama. Semoga kita semua sorga. Amin. Bareng-bareng ya. Kalau sudah masuk sorga, mau nggak ke neraka? Ini doa ini. Sudah masuk sorga, mau nggak ke neraka? Jawabannya semua nggak mau. Jangan dibilang doif. Ini hadis dari Sahih Muslim. Orang beriman yang sudah masuk sorga Allah izinkan ke dalam neraka. Fatuhari muswarahum alannar, tapi badan dan pakaiannya Allah haramkan dimakan dari api neraka. Ngapain ke neraka udah di sorga? Akhrijuman araftum, angkat yang kalian kenal di dunia, pindahkan ke dalam sorga. Berapa orang? 2 orang. Sama-sama berapa orang? Bareng-bareng ya. Kita bapak dan ibu di sorga pengennya mengangkat atau diangkat? Jangan ragu dong, pengen diangkat apa ngangkat? Kalau diangkat di neraka, kalau diangkat. Kalau enggak, semoga kita semua ngangkat ya. Nah, ibu pengen ngangkat apa diangkat Bu? Wah udah error pikirannya, astagfirullahalazim. Ini di sorga kita berharap jangan diangkat, tapi kita berharap diapain? Saya tanya berapa tadi? Berapa normalnya? Berapa orang? Berapa orang? Tapi orang yang meninggal mati syahid beda. Wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Orang yang meninggal dunia mati syahid, Allah izinkan mengangkat siapa yang dia kenal di dunia, pindahkan ke dalam sorga sebanyak 70 orang. Berapa orang? Karena meninggal mati apa? Kalau yang biasa, terusin kita gini, terusin lagi ya. Saya kebet.
Ma yajidu asyahid min alamil qatli ila kama yajidu min alamil qarsah. Orang yang meninggal dunia mati syahid tidak merasakan kerasnya sakaratul maut. Dia merasakan kerasnya sakaratul maut seperti digigit semut. Jadi Pak, orang meninggal syahid sekaratnya enggak sakit. Sakitnya seperti diapain? Sakit enggak gigit semut? Sakit juga Pak Lurah. Ya, tergantung semutnya. Semut merah. Ya Allah, ya yang penting ya mas semut mah nggak terlalu sakit ya. Semoga ya kita semua syahid. Amin. Tutup ya. Nih. Hadisnya sebentar. Hadisnya rawahu Imam Bukhari dan Muslim 1037. Yuk sama-sama yuk. Bareng-bareng. Semoga kita semua syahid. Amin. Mata'udduna bareng-bareng biar berkah. Asyahida fikum. Wahai sahabatku kata Rasulullah, kira-kira menurut kalian apa itu meninggal mati syahid? Nabi bertanya di hadapan para sahabat, kira-kira siapa yang meninggalnya mati syahid? Sahabat menjawab bareng-bareng, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia di medan jihad, di medan pertempuran, maka dia meninggalnya mati syahid. Kata siapa? Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudahin ya Allah. Pak, fokus ya. Jangan sampai jasadnya di masjid, pikiran kemana-mana. Fokus ya. Nabi tanya, menurut kalian siapa yang meninggalnya mati syahid? Kata siapa? Bareng, jangan ragu. Kata siapa? Rasulullah. Kepada siapa? Sahabat menjawab, yang meninggal mati syahid. Ibu-ibu kasihan ya pada begini-begini. Ya Allah Bu, nggak apa-apa Bu, begini aja apa ininya. Pada begini-begini, nggak ada layar di situ ya. Ibu kenapa nggak lihat layar aja Bu? Nggak ngaruh. Aduh, sampai mana tuh tadi tuh? Nabi Muhammad apa tadi? Sama-sama. Nabi Muhammad kepada siapa? Siapa yang meninggal mati apa? Kata sahabat, yang meninggal mati syahid yang apa tadi? Berperang. Jelas ya Pak Lurah, semuanya bisa dipahamin ya. Yang meninggal mati syahid yang apa tadi? Berperang. Nabi menjawab, yuk bareng-bareng. Inna syuhada'a ummati idzan la qalilun. Kalau kalian mengatakan umatku yang meninggal mati syahid, yang meninggalnya di medan tempur, kalau begitu umatku yang meninggal dunia mati syahid sedikit. Jadi orang yang meninggal mati syahid bukan cuman perang aja. Nyambung gak nih? Jelas apa enggak? Siapa dia yang meninggal mati syahid? Handphonenya, catatannya taruh dulu. Fokus ya, sama-sama yuk bareng-bareng. Nabi bersabda, waman mata fi sabilillah. Nah, sini deh. Garis bawahi ya, fi sabilillah garis bawahi. Apa tadi? Fi di sabil jalan. Allah. Berarti fi sabilillah apa tadi? Kalau mau tulis fi sabilillah, siapa yang meninggal fi sabilillah di jalan siapa? Sama-sama. Fahuwa syahidun. Barang siapa yang meninggal dunia di jalannya Allah, maka dia meninggalnya mati apa? Jalan Allah itu bahasa hadisnya apa tadi? Jangan ragu, apa tadi? Sekarang ke arah saya semua. Ke arah saya ya. Siapa dia yang meninggal dunia fi sabilillah? Ya Allah ya Rahman, mudahkan ibu-ibu dapetin ilmu ya Allah. Tolong yang pegang pena dicatat sebentar ya. Siapa dia yang meninggal dunia fi sabilillah? Nyambung gak nih? Siapa dia yang meninggal dunia fi sabilillah? Orang yang meninggal dunia fi sabilillah berarti meninggalnya mati apa dia? Satu, dosa diampuni. Dua,
ngelihat tempat tinggal di sorga. 3, bebas dari siksa kubur. 4, hari kiamat aman tenang. 5, pakai mahkota. 6 dan 7, punya bidadari 72. Dan 8, bisa mengangkat temennya di sorga sebanyak berapa tadi? 72. Cari dia nih. Siapa dia yang meninggalnya syahid, yang meninggalnya apa tadi? Sini deh semua. Tolong fokus dulu semua ya. Tidak bicara karena saya ya. Ini ada hubungan dengan kita. Siapa yang meninggal dunia syahid? Dia yang meninggalnya fi sabi. Siapa yang meninggal fi sabilillah? Yang berjuang di jalan Allah. Kan luas. Nah sekarang kata Nabi yang meninggal dunia syahid adalah yang apa tadi? Fi sabi. Siapa yang meninggal fi sabilillah? Ada enggak hadis ini fi sabilillah? Ada enggak ucapan ini fi sabilillah? Sama-sama. Rawahu At-Tirmidzi. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalannya Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Berarti kalau begitu orang yang menuntut ilmu meninggal dunia, meninggalnya Allahu Akbar. Mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Fokus semua. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk ke majelis, bareng-bareng untuk ke majelis menuntut, maka kata Nabi fi sabilillah, dia berada di jalannya Allah hatta yarji'ah, sampai pulang. Maka kita ini berada fi sabi. Orang yang meninggal dunia fi sabilillah, meninggalnya mati. Maka apabila ada yang meninggal malam ini, insya Allah meninggalnya mati syahid. Nyambung gak nih? Nyambung gak nih? Maka kita hadir dari rumah ke sini di jalan meninggal dunia. Barangkali di majelis ta'lim meninggal dunia, pulang dari sini ke rumah barangkali di jalan meninggal dunia, jangan khawatir, meninggalnya mati syahid. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Ada nggak yang meninggal lagi pengajian? Ada. Diceritan Pak Haji Husni duduknya nyender. Makanya yang di majelis ta'lim nyender hati-hati. Kenapa dia? Jadi orang yang meninggal dunia mati syahid diantaranya adalah orang yang berada dari rumah ke sini dan kembali lagi, maka dia insya Allah matinya mati apa? Karena orang yang hadir di majelis ta'lim dialah orang yang bukan hanya di majelis ta'lim lagi yuk. Man kharaja fi kasbil aishi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk bekerja menafkahi keluarga, maka dia berada di jalannya Allah. Dan yang meninggal dunia sedang bekerja, insya Allah meninggalnya mati syahid. Maka Pak Lurah meninggal kelak syahid. Apalagi buat masyarakat. Jadi Pak, nafkahin istri sunnah atau wajib? Nafkahi istri sunnah apa wajib? Nafkah itu dengan cara apa? Uang. Uang itu didapat dengan cara apa? Kerja. Maka kerja menafkahi keluarga di jalan Allah, maka lagi kerja meninggalnya mati apa? Tutup. Man amsa kalan min amali yadihi. Barang siapa yang sore harinya capek, barang siapa yang di sore hari capek kerja sejak pagi, bapak sore hari capek kerja sejak pagi demi menafkahi keluarga, amsa maghfuran lahu, maka di sore harinya dosa-dosanya Allah ampuni. Maka bapak lurah pakai baju dinas belum ganti. Di antara yang hadir saat ini yang masih pakai baju sejak pagi, bajunya itu aja adalah Pak Lurah. Tapi jangan diremehkan. Rasa capek, letih, keringat dan sebagainya, tanpa Pak Lurah sadari dosa-dosanya berguguran. Jadi Pak Lurah dan semua, ibadah bukan hanya sholat, setuju nggak? Ibadah bukan hanya pengajian, setuju nggak?
kerja juga adalah ibadah. Semangat kerja, semangat ibadah, insya Allah meninggal dunianya mati syahid, ditemani sama bidadari jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil